Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, para alimul ulama yang hadir, utamanya sesepuh dari Tegal Gubuk Lor ya. Tegal Gubuk Lor utamanya yang mengadakan acara di malam hari ini, yaitu Bapak Lurah. Mudah-mudahan insyaallah acara ini jadi acara yang mendatangkan berkah untuk daerah ini, untuk penduduknya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul bersama di tempat yang insya Allah tempat yang penuh berkah. Karena kalau ada tempatnya dipakai untuk zikir, maka tempat itu berubah menjadi taman surga. Nah, ini kita kalau di dunia mau bangun taman, susah atau susah? Susah, harus nyiapin tanah dulu, bener enggak? Nah, kalau sudah nyiapin tanah, harus nyiapin tanaman yang mau ditanam. Setelah itu harus, kalau mau tamannya indah, harus lihat bagaimana konsep taman yang indah. Setelah itu kalau sudah jadi, nanti masih harus ngerawat. Itu taman di dunia, yang mana kalau kena hujan gede tamannya bisa rusak. Tapi Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW menyampaikan ada taman-taman surga. Jadi setiap orang bisa punya taman. Habib, rumah saya cuma 50 meter persegi, bisa buat taman surga. Habib, rumah saya 100 meter persegi, bisa buat taman surga. Habib, rumah saya 1 hektar, bisa buat taman surga. Mudah-mudahan punya rumah yang luas semuanya. Gak ada yang amin. Terlambat. Bakat kiri didongake sugih angel. Kalau amin yang bagus-bagus itu pokoknya aminnya harus cepat gitu loh, harus cepat tanggap, harus fast respon, nggak boleh slow respon. Yang bagus-bagus langsung amin. Karena akhir zaman itu perintah Nabi, wal yasa'ka baituk. Nabi itu mengatakan di akhir zaman kalau bisa rumahmu yang luas. Harapannya insya Allah kita punya rumah yang luas. Amin, Allahumma amin. Tapi kalau rumahnya belum luas, maka rumahnya dibuat luas. Kenapa? Dicekal jembar itu, luas atau jembar. Bahasa Jawa jembar, bahasa Cirebon apa? Sama ya, pada ya. Ada jembar. Jembar itu ada jembar hisan wa ma'nan. Memang rumahnya itu betul-betul luas, tapi ada rumah yang rumahnya sempit, tapi kalau masuk di sana seakan luas. Kenapa? Karena kalau masuk rumah hatinya lapang. Di rumah hatinya lapang. Coba ini bapak-bapak masuk ke rumah, pulang kerja capek, lihat rumah rapi, bersih, istri mukanya enak dilihat. Setelah itu langsung mau dibuatin apa? Mau teh, mau kopi, buatin kopi, siapkan makanan. Kalau capek saya pijetin. Itu rumahnya kalau gitu luas apa luas? Di hati enak apa enak? Coba kalau masuk rumah
Sampai rumahnya ruwet, bau, kotor, istrinya mukanya nggak enak dilihat, mencucu terus, merengut, cemberut, mukanya isinya koyuk 88. Itu rumahnya sekalipun gede, luas apa sempit jadinya? Sempit. Makanya akhir zaman buat rumah itu jadi luas, yang betah tinggal ada di rumah, yang betah tinggal di tempat-tempat yang baik. Kenapa? Karena itu perintah Nabi akhir zaman, orang itu jarang keluar lebih selamat. Jarang keluar bukan berarti di rumah tapi ngikutin berita, sama aja. Gak usah ngikutin luar, pokoknya zikir, hidupnya ya kerja, zikir, fokus keluarga, birrul walidain, silaturahmi, maka itu orang yang selamat nanti ada di akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Lah sekarang ini kita semuanya menciptakan taman surga di balai desa. Balai desa ini Masya Allah ini berubah jadi taman surga. Semoga yang di dalamnya semuanya calon penghuni surga. Amin, Allahumma amin. Dengan kita bersama-sama zikir malam ini itu istimewa. Oh, karena malam tahun baru? Bukan karena malam tahun barunya. Malam tahun baru itu nggak ngefek, nggak ada nilainya di dalam syariat, tapi karena malam ini banyak orang yang lupa sama Allah, banyak yang pergi ke tempat wisata, banyak yang mungkin naudzubillah pergi ke tempat maksiat, banyak yang merencanakan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Tapi kita di sini kumpul sama-sama memuji Nabi, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang zikir di tengah orang-orang yang lupa itu seperti orang yang bertahan di medan perang di tengah orang-orang yang melarikan diri dari medan perang. Melarikan diri dari medan perang dosa apa enggak? Kalau lari sampai kabur itu dosa. Itu pernah terjadi. Ini cerita lagi, cerita zaman Nabi. Setelah Fathu Makkah itu ada namanya perang melawan suku Hawazin dan sekitarnya. Jadi Nabi SAW itu menguasai kota Mekah nggak pakai perang. Ini orang-orang Mekah yang dulu ada yang pernah mau bunuh Nabi, sudah bunuh sahabat Nabi, zalim, jahat sama Nabi. Kotanya dimasuki sama Nabi. Mereka semua tunduk, mengaku kalah. Nabi yang menang. Apa yang terjadi? Semua sama Nabi dimaafkan. Maka langsung berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Lah didengar cerita Nabi mengalahkan Mekah ini sama suku sekitar Mekah. Akhirnya mereka menyusun kekuatan. Mereka bilang begini. Ayo kita susun kekuatan, kita lawan Muhammad dan Mekah. Kalau kita berhasil mengalahkan Muhammad, maka kita double. Mengalahkan Muhammad kita berarti nama kita semakin tinggi, tambah lagi kita bisa menguasai kota Mekah, kota yang setiap tahun pasti ramai dikunjungi orang setiap musim haji. Hawazin itu pasukannya kurang lebih 10.000, tambah lagi berapa ribu. Mereka ketika itu membawa anak istrinya, dibawa hewan ternaknya, semuanya dibawa. Pemimpin perangnya namanya Malik bin Auf. Berangkat ini dari tempat suku Hawazin itu berangkat. Nah, di antara yang ikut perang di situ ada orang tua. Usianya sudah 100 tahun lebih. Alisnya udah nutupin matanya.
Alisnya itu udah nutupin matanya, jadi udah nggak bisa lihat. Namanya Duraid bin Simmah. Duraid bin Simmah ini jagoan perang yang sudah pernah punya pengalaman perang 100 kali lebih dan tidak pernah kalah. Ya kadang menang, kadang mungkin musuhnya pergi. Jadi 100 kali perang tidak pernah kalah. Duraid bin Simmah ikut. Udah tua tapi kenapa ikut? Biar untuk sebagai, ya kalau bahasa zaman sekarangnya Pak, ya buat jimat-jimatan lah. Dia kan sudah tua ditandu begitu. Jalan kemudian nanya, sampai di mana ini? Ini di tempat namanya Autos. Oh ya cocok. Autos itu tanahnya tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek. Buat kuda untuk lari perang itu enak. Ini tempat cocok buat perang. Itu nanya, kok ada suara unta sama suara kambing sama suara anak kecil ya? Yang namanya perang itu kan ninggalkan anak istri, ninggalkan ternak. Kok ada suara anak-anak? Dia bilang, Malik bin Auf nyuruh setiap pasukan membawa keluarganya, bawa istrinya, bawa anaknya, bawa kambingnya, bawa untanya, bawa emas yang dia punya, bawa perak yang dia punya, bawa semuanya. Disuruh sama Malik bin Auf. Kata Duraid, ada apa ini? Panggil sini Malik bin Auf. Panggil Malik bin Auf. Ini Malik bin Auf itu usianya baru 20 tahunan, tapi sudah dianggap sebagai ketua. Duraid itu usia berapa? 100 tahun. Nah, kata Duraid, kamu ngapain? Kok saya dengar suara kambing sama unta, mana anak kecil? Saya pasukan saya suruh untuk membawa keluarganya dan hartanya biar mereka tidak kabur dari medan perang, sehingga mereka akan perang mati-matian. Kata Duraid, salah, suruh pulang itu semuanya. Tahu enggak, orang itu kalau sudah kalah itu enggak mikir anak istri, kabur. Jadi kalau ini yang perang itu orang laki sama pedangnya, itu perempuan-perempuan ngapain? Unta, sapi, kambing ngapain, Bu? Pulangkan semuanya. Kalau sampai kaum muslimin, kalau sampai kaummu itu menang, yang menang kan pedangnya mereka, bukan anak-anak kecil itu. Tapi kalau sampai kalah, mereka dipermalukan di depan keluarganya. Pulangin aja. Kata Malik, enggak mau. Saya enggak mau. Kata Duraid, tak bilangin ya. Ini nasihatnya orang berpengalaman. Bilang apa? Kamu ini sekarang jadi pemimpin, dan tahu enggak, harimu saat ini itu akan berpengaruh kepada hari-harimu yang akan datang. Apa enggak? Ada keputusan momen satu hari, tapi bisa mempengaruhi hari-hari yang akan datang. Contoh, anak mau masuk kuliah, menentukan juru, milihnya sehari kan? Tapi keputusannya berpengaruh sampai masa yang akan datang. Betul enggak? Nah, ini kata Duraid bin Simmah betul. Tahu enggak, ini harimu ini satu hari yang kamu akan berefek pada hari-hari yang akan datang. Jadi jangan main-main. Ini urusan serius. Jadi pahami? Dan ini kalau dipikir-pikir masuk akal ini. Ada satu hari dalam kehidupan kita yang berpengaruh dengan hari-hari kita di masa yang akan datang, betul enggak? Anak mau masuk pondok, itu harus pilih pondok yang bagus. Kalau perlu memilih pondok itu sholat istikharah, betul apa betul? Milih tempat kerja, milih pasangan hidup, mau beli rumah. Jadi kalau ada sesuatu yang kalau kita ambil keputusan di satu hari berpengaruh dengan hari-hari yang akan datang, maka harus dipikirkan dengan baik-baik. Paham atau paham? Paham atau paham? Yang paham saya doakan utangnya lunas.
Banyak utang semuanya ini berarti. Ini utang ini juga termasuk berpengaruh di hari-hari yang akan datang juga ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi itu orang harus mikir. Makanya syariat itu punya cara. Kalau ada momen-momen penting, yang itu bukan cuma sehari itu aja. Ada yang momen cuma sehari itu aja. Contoh nih, Anda mau makan di warung, itu nggak ngefek dengan masa yang akan datang. Nggak usah pakai istikharah kalau mau makan di warung. Nggak usah pakai telepon. Saya mau musyawarah sama kamu. Menurut kamu warung pecel yang A atau yang B yang bagus? Ternyata jawabannya tidak enak semuanya, kan repot akhirnya. Jadi kalau ada satu hari berpeluang untuk hari-hari yang akan datang, syariat ngajarin apa yang diajarkan? Musyawarah, kalau perlu istikharah. Paham atau paham? Paham atau paham? Kenapa? Karena satu hari berpengaruh di hari-hari yang akan datang. Ngerti? Ngerti? Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lanjut. Gini. Setelah itu kata Duret, pulangkan pasukan. Udah ragu-ragu, yang umur 100 tahun lebih didengar ini. Malik bin Auf akhirnya marah. Anda tahu marahnya gimana? Pedang ini ditancepin di tanah, setelah itu ditempelkan di dadanya. Kalau kalian nggak patuh sama saya mau bunuh diri ini. Wah, berarti baper. Pedang ditancepin di tanah, tancepin dadanya. Kalau kamu nggak patuh sama saya mau bunuh diri sekarang. Akhirnya semuanya udah kita patuh. Ya udah. Akhirnya diatur strategi. Pokoknya nanti begitu pasukan datang, jadi Hunain itu lembah. Ada jalan turunan dari atas, tapi banyak celah-celah, seperti gua-gua begitu. Jalan di atas ini jalannya sempit gitu, jadi tidak bisa banyak pasukan. Subhanallah, pasukan kaum muslimin di hari yang ditentukan turun ke bawah dari celah-celah bukit-bukit itu. Tiba-tiba muncul pasukan Hawazin, langsung menyerang mendadak dari sana muncul. Maka kata itu pasukan kaum muslimin itu tercerai-berai. Sampai akhirnya sebagian besar di antara mereka itulah lari. Yang tersisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW itu cuma 8 orang. Bayangin nih, musuhnya ada berapa? 10. Yang bersama-sama Nabi ada berapa? 8 orang. Apa Nabi mundur? Enggak, Nabi maju terus. 8 orang lawan di depan 10.000. Dari kanan ada, dari belakang ada, 10.000. Semuanya menyerang ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi lihat pasukan sudah mulai tercerai-berai, maka Nabi berteriak, ngomong sama Abbas teriak, panggil ya Ansor, ya Muhajirin, ya Aus, ya Khazraj, wahai orang yang ikut baiat di bawah pohon. Begitu diteriakin sama Abbas, dengar suara dipanggil sama Nabi, itu yang kabur-kabur dengar suara itu langsung putar balik kembali lagi ke Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada di antara mereka untanya itu nggak bisa diajak balik, diajak putar balik itu nggak bisa, direm nggak bisa. Akhirnya dia loncat dari untanya, nggak pakai unta, langsung bawa senjata, langsung mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Begitu pasukan mulai kumpul, maka Nabi ambil tanah, setelah itu dilemparkan semua sama Nabi SAW. Maka 10.000 orang semua matanya kelilipan, semuanya kelilipan. Kaum muslimin langsung datang. Kata Nabi, al-an hamiyal watis, sekarang perang baru seru gitu, baru berkecamuk perangnya. Begitu kaum muslimin datang, Hawazin langsung terpukul mundur, kalah, kabur dan lain sebagainya, lari dari perang. Ketika sempat lari dari apa? Tapi mereka bukan lari dari perang yang dosa. Kenapa? Karena kembalilah
lagi. Jadi orang kembali lagi ke masalah zikir. Orang yang zikir di tengah orang-orang yang lupa, maka itu seperti orang yang ada di medan perang tetap teguh di tengah orang-orang yang kabur dari medan perang. Makanya insya Allah pahalanya double. Bahkan ada satu kira-kira cara ngumpulin 1 juta pahala gimana coba? Cara ngumpulin pahala 1 juta gimana coba? Apa kira-kira? Nah, langsung nggak tahu, nggak seru nanti. Apa contoh? Sedekah? Oh, belum tentu. Sedekah belum tentu. Salat belum tentu. Kemudian puasa belum tentu. Apalagi pahala 1 juta pahala didapatkan. Dan caranya gampang. Caranya kan gampang. Ini saya bacakan riwayatnya nih. Ini saya takut salah soalnya. Ini kalau ngebaca ini insya Allah pahalanya 1 juta. Jadi diriwayatkan sama Muhammad bin Wasi'. Saya datang ke kota Madinah, berjumpa dengan ulama top Madinah. Namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian dikasih amalan, kamu saya kasih hadis ya dari ayah saya dari kakek saya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala suq, barang siapa masuk ke dalam pasar dan dia berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Gampang ini dihafalin. Pahalanya apa? Tercatat dapat alfi hasanah, 1 juta pahala. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, dihapuskan 1 juta wa bana lahu baitan fil jannah, dan mendapatkan rumah ada di surga. Gampang apa gampang? Gampang semuanya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gampang apa gampang? Terokan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini kan biasanya di sini kan banyak yang kerja di pasar ya. Jadi kalau masuk pasar nanti harus datang pengajian masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 juta pahala. Bayangin coba. Kenapa zikir itu kok sampai pahalanya 1 juta? Kenapa? Karena diucapkan di tempat yang biasanya orang lupa. Orang kalau sudah masuk pasar, yang diingat apa? Yang diingat bukan duit, fulus. Oh, sama aja ya. Bukan fulus, uang. Sama aja ya.
bukan uang dolar dan rupiah, sama aja gitu. Jadi kalau orang itu sudah masuk pasar, biasanya dia ingatnya duit. Loh, kok kita masuk pasar ingatnya sama Allah, ingatnya sama Allah. Makanya ayo kita biasakan di tempat yang orang banyak lupa, maka kita ingat sama Allah. Itu dulu Sayyidina Abdullah bin Umar kadang-kadang sampai masuk ke pasar perlunya mau zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti keluar lagi dari pasar, tiap hari masuk pasar tujuannya mau zikir. Nah, orang itu coba kita lihat. Ini kita merenung nih. Ini kita kan tahun baru ini urusannya sama waktu. Gini, coba pikir ya, coba kita mikir. Banyak enggak orang kerjanya sekali tapi berkahnya sampai sekarang? Banyak ya? Bayangkan tuh orang-orang dulu itu, Masya Allah, bukan sarjana ekonomi, bukan ahli ekonomi, tapi Masya Allah kalau sudah kerjanya berkah, betul nggak? Anak-anaknya masing-masing bisa dibelikan rumah satu-satu, betul apa betul? Dianya meninggal bagi warisan, nggak ada yang ribut, rukun semuanya, betul apa betul? Bayangkan orang sekarang yang kaya hidupnya sumpek. Kenapa? Setiap hari merasa ambisi pengen tambah kaya. Apalagi yang nggak kaya, kaya aja tapi orang dulu tuh Masya Allah kayanya itu kok bisa berkahnya itu luar. Sebabnya apa? Karena mereka ketika usaha bukan menghitung untung atau rugi, tapi hitungannya berkah atau tidak berkah. Itu saya masih ingat di daerah Palembang itu ada seorang Habib namanya Habib Alwi bin Syekh As-Segaf. Itu beliau buka usaha pabrik es. Kurang lebih mungkin hampir sekitar 100 tahun yang lalu ya. Buka pabrik es sampai sekarang pabriknya masih jalan dan semua keturunannya sampai sekarang masih dapat kiriman daripada pabrik itu. Keturunan pada banyak, di Jakarta tuh ada banyak, di Solo banyak, di Surabaya banyak, di Purwakarta ada, keturunan di mana-mana. Anaknya keturunannya itu banyak. Setiap pembagian hasil pabrik semua cucuk-cucuknya masih mendapatkan bagian. Kenapa? Karena dulu beliau ketika kerja bilangnya begini, saya ini kerja semuanya halal, modalnya halal, caranya halal, maka ini nanti hasil kerja saya akan diterima sampai keturunan saya yang nomor 7. Sekarang ini yang ada keturunannya yang ketiga atau keempat dan semuanya mesti dapat bagian daripada hasil pabrik es tersebut. Kenapa? Karena kerjanya bukan cuma mikir untung atau rugi, tapi kerjanya mikir berkah atau tidak. Orang sekarang orang dulu kan coba kita lihat, yang dulu kaya kan, yang punya sawah ini, oh haji ini, punya sawah itu, haji itu, betul kan? Sekarang udah yang punya udah orang lain semuanya. Nah, kita semuanya kenapa? Orang dulu sekalipun nggak ahli ekonomi, tapi rezekinya itu berkah. Kenapa? Karena waktunya disiplin. Waktunya kerja ya mereka kerja, nanti waktunya ibadah ya mereka ibadah. Orang zaman sekarang waktunya ibadah masih mikir kerja. Kalau sudah kerja sama sekali nggak pernah mikir ibadah. Betul apa betul? Akhirnya rezekinya jadinya kurang berkah. Kita pengen enggak rezeki kita berkah? Rezeki itu sudah berkah, Masya Allah, anak cucu menikmatin semuanya atur waktunya. Ada kalau sambil kerja itu kita juga sambil zikir.
Ya, ada sudah mukmin yang ada di zaman sekarang kalau bisa sering-sering pegang tasbih. Kenapa? Karena kita ini semuanya urusan buat kita lupa sama zikir. Kalau kita pegang tasbih terus, maka kita tergolong orang yang nanti akan ingat zikir dan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita semua jadi orang yang berkah. Lihat jam dulu jam berapa nih? Oh, jam 11 lebih ternyata. Insya Allah kita semuanya nanti jadi mukmin yang hidupnya mau ndak hidupnya berkah? Allah Ta'ala berfirman, wal asr, demi masa. Al asr itu maknanya banyak. Ada yang mengatakan itu masa, waktu, demi waktu. Ada yang bilang demi waktu asar. Kenapa kok waktu asar? Waktu asar itu waktu peralihan dari urusan Anda kerja, Anda mau istirahat, seakan-akan dari Anda ngurus dunia mau berpaling ke ngurus akhir. Itu kira-kira di waktu asar kan biasanya kan? Tutup toko, pulang kerja itu kan waktu ada yang kerja sampai malam ada, tapi umumnya kan waktu waktu asar itu berkah. Makanya sholat di waktu asar itu nggak boleh disepelein. Bahkan ada hadis orang yang sumpah palsu di waktu asar itu dosanya lebih gede, karena waktu asar ini istimewa. Makanya kalau orang memakmurkan waktu asar, nanti biasanya dapat rezeki yang sifatnya maknawi. Hatinya tenang, batinnya tentrem, jiwanya damai, bisa merasakan nikmatnya ibadah, bisa mimpi ketemu para aulia Allah wassalihin, bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Itu rezeki maknawi, kuncinya ada di waktu asar, utamanya menjelang maghrib. Makanya orang-orang soleh dulu biasakan sebelum adzan Anda sudah ada di masjid. Ngapain? Zikir. Ngapain? Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waktu asar dibuat sumpah sama Allah Ta'ala. Ada juga yang mengatakan demi masa-masa apa? Masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Demi masa-masa apa? Masa daripada agama Islam. Setelah itu apa? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, semua manusia itu merugi, kecuali, berarti kalau semuanya rugi kecuali, berarti yang rugi sama tidak rugi banyak yang mana? Ya, ini surat kan terangin dua kelompok. Illal ladzina amanu wa amilus lihat wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Kecuali orang yang punya 4 sifat. Semuanya rugi, berarti umumnya itu rugi, kecuali kelompok yang ini enggak rugi. Siapa? Orang yang iman, yakin sama Allah. Nah, ini termasuk orang iman rusak itu kalau sampai bilang gini, oh nggak kerja nggak makan, hati-hati tuh iman rusak itu. Yang ngasih rezeki emangnya makanan, yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Cicak nggak pernah kerja, tiap hari bisa makan nyamuk. Makanya kerja jangan diniatin cari makan, kerja tuh diniatin ibadah, kerja diniatin manfaat sama orang lain, kerja itu diniatin mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, itu kerja, jangan diniatin cuma cari duit. Illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus, dan beramal soleh. Setelah itu apa? Saling menasihati dengan al-haq. Al-haq itu apa? Quran, dengan ajaran Islam, dan saling menasihati untuk sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam melaksanakan yang wajib dan sabar di dalam meninggalkan yang haram. Itulah baru manusia yang tidak rugilah. Kalau Anda sudah dinyatakan sama Allah Anda tidak rugi, Anda ya kerjanya bagus tapi Anda iman, amal soleh, menasihati dengan hak, menasihati dengan sabar, maka Anda jadi orang yang beruntung dunia akhir. Berlalunya waktu bukan menjatuhkan Anda, berlalunya waktu semakin meninggikan Anda semuanya, dengan catatan jadi orang yang punya 4
manfaat. Illal ladzina amanu wa amilus wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis iman, amal soleh, saling menasihati dengan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Itu nanti Anda baru jadi orang yang tidak rugi. Kalau tidak rugi berarti apa? Milih rugi atau milih untung? Rugi apa untung? Untung. Makanya yuk tingkatkan imannya, tingkatkan amal solehnya. Kalau di Tegal Gubuk saya yakin itu pasti banyak para romo kiai yang punya majelis, yang punya kajian. Hadirin majelisnya, hadirin kajiannya. Kenapa? Agar Anda bisa merealisasikan 4 sifat ini. Realisasikan 4 sifat ini. Kenapa? Biar jadi orang yang selalu beruntung fid dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan semuanya hidupnya senang dan bahagia. Amin Allahumma. Terakhir, ada seorang khalifah. Dia menjabat jadi khalifah itu dari usia muda, dan ketika dia mati itu ahli warisnya membaca ada wasiatnya. Ada wasiat di wasiatnya disebutkan begini: saya menjalani hidup sebagai raja, disebut itu selama 25 tahun plus sekian bulan plus sekian hari. Dan saya sudah menghitung selama saya jadi raja, masa hidup yang tidak ada hari yang saya tidak dapat masalah di dalamnya, tidak ada kesumpekan di dalamnya, selama saya jadi raja itu total cuma 13 hari. Lainnya semuanya ada problem dan ada masalah. Jadi dadi raja we mumet. Jadi raja aja pusing. Ya, kita insya Allah jadi orang yang nggak banyak pusing insya Allah. Hidupnya penuh kedamaian dan ketenteraman. Amin Allahumma amin. Untuk menutup majelis kita malam hari ini, alhamdulillah, terima kasih pada Pak Lurah dan segenap jajarannya dan semua yang terlibat, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat mendirikan acara ini. Mudah-mudahan ini acara jadi acara yang menyebabkan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Nanti pulang dari majelis ini semuanya langsung pulang ya. Gak usah pakai mau malam-malam tahun baruan, gak penting. Langsung pulang, ambil selimut, tidur. Nah, kalau punya utang bayar utang dulu. Oh, insya Allah gak punya utang ya. Yang mau nagih juga sudah tidur kayaknya insya Allah. Maka kita akhiri majelis ini dengan kalimat tauhid. Nanti tirukan saya ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarafa kurmajad wa adam kalimatu haqqin lana ya'lam mutan wa syukur amin amin. Al-Fatihah wal qabul wal iqbal sallallahu naftah lana lakum futuhal arifin wa fiqhna yakum bidin alimna yakum ta'wil. Allahumma barik lana fi awladina wa fatuhum la turahum astaghfirna salihun bi mithli hadhihi da'watul munasabat wa ila qadatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.